jamaah kajian subuh yang hadir di Masjid Al-Furqan ini maupun yang belum sempat hadir di tempat ini, di masjid yang mulia ini, tapi menyaksikan melalui live streamingnya Facebook Masjid Al-Furqan. Mudah-mudahan yang ngaji di tempat, yang ngaji di masjid, yang ngaji melalui live streaming, semuanya mendapatkan keberkahan ilmu dari musannif atau pengarang kitab yang akan kita kaji rutinan ini. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah yang saya hormati, melanjutkan pembahasan kita, sudah masuk ke bab mubtilatul wudu, yaitu perkara-perkara yang membatalkan wudu. Qala al-musannifu fi hadzal kitab wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fi daraini. Amin ya rabbal alamin. Mubtilatul wudu, perkara-perkara yang menyebabkan wudu batal, perkara-perkara yang membatalkan wudu. Arba'atun, itu ada 4. Selain 4 ini berarti tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu garis bawahi ada 4. Pokoknya selain 4 ini maka tidak membatalkan wudu. Apa yang 4? Yang pertama, kullu ma kharaja minas sabilain, setiap yang keluar dari 2 lubang kemaluan kita sebagai manusia itu membatalkan wudu. Apapun yang keluar, berbentuk tak berbentuk, cair maupun padat, asal keluar dari kemaluan kita depan maupun belakang, maka batal wudunya. Kan yang keluar itu ada yang berbentuk, ada yang enggak berbentuk. Yang enggak berbentuk itu angin, namanya kentut. Enggak mungkin. Kemudian ada yang bentuknya kerucut, ada yang bentuknya bulat. Oh, kalau yang kerucut ini punya Pak Leman. Berarti ketahuan nanti, oh ini yang kejengukan kok kerucut terus, berarti Pak Leman ini lagi masuk angin, kentut-kentut terus. Enggak kelihatan berbentuk maupun enggak berbentuk, asal keluar dari 2 lubang kemaluan itu batal wudunya, membatalkan wudu, cair maupun padat semuanya. Walaupun misalkan bapak-bapak, ibu-ibu itu makan jengkol, keluarnya masih bentuk jengkolnya sama persis waktu masuk ke mulut, karena mungkin tidak dikunyah. Ini makan snacknya dikunyah apa enggak? Kunyah ya. Jadi bolunya, gorengannya enggak berbentuk bolu sama gorengan lagi nanti keluarnya. Makan pete, makan jengkol, keluar masih bentuk jengkol sama pete pun batal wudunya, karena keluar dari lubang yang 2. Semuanya yang keluar dari lubang depan maupun lubang belakang itu membatalkan wudu. Yang kedua, zawalul aqli bisukrin au maradin au jununin, hilangnya akal. Zawalul aqli, hilangnya akal. Dengan cara apa hilang akal itu? Bisukrin, mendem, mabuk. Kalau mabuk laut, tak mana Pak? Batal tak wudunya? Mabuk kendaraan, oh aku mabuk ini dari Pramuka ke Palembang. Mabuk ngapa? Minum TM apa? Enggak,
aku mabuk kalau kelamaan di mobil. Batal wudhunya apa enggak itu Pak? Enggak. Mabuk perjalanan bukan termasuk mabuk yang membatalkan wudhu. Zawadul akli, hilangnya akal adalah perkara yang kedua yang menyebabkan batalnya wudhu. Disukrin dengan cara mabuk, yaitu mabuk yang menghilangkan akal sehat, artinya mabuk-mabukan, minum arak, minum minuman keras. Minuman keras itu es batu, karena batu itu keras, diminum minuman keras. Al-khamr, arak, ciu, mabuk, batal wudhunya, hilang akal sehatnya. Al-marodin, atau karena sakit, hilang akal karena sakit. Kita habis wudhu, tiba-tiba karena lagi demam pingsan, walaupun pingsannya cuma 1 menit, habis itu sadar lagi, membatalkan wudhu walaupun pingsannya itu sebentar. Lah nanti ada pingsan yang kita bahas kalau pas lagi puasa. Ada pingsan yang membatalkan puasa, ada pingsan yang tidak membatalkan puasa. Nanti sebentar lagi kalau sudah waktunya mendekati Ramadan. Ini masih sekitar berapa hari lagi? 23 apa 22? Ya kebetulan. Ya ini tergantung nanti ikut Muhammadiyah apa ikut pemerintah. Biasanya duluan. Ada yang 23, ada yang 22. Nah, asalkan puasa jangan terakhir, lebaran duluan. Aumarotin, atau karena sakit, hilang akalnya, membatalkan wudhu, pingsan walaupun sebentar, walaupun sesaat, sadar lagi maka batal wudhunya. Au jununin, atau gila, gila juga membatalkan wudhu. Misalkan habis wudhu tiba-tiba umat, kalau di Jawa itu ada istilah sawan celeng, Mbak. Di sini ada, Mbak, enggak Pak itu penyakit? Ayan. Apa? Gila babi, tergila-gila sama babi. Gila babi. Kalau di Jawa itu namanya sawan celeng. Lah, iya. Habis wudhu tiba-tiba kumat itu sawan celengnya, walaupun sesaat, hilang akalnya, itu batal wudhunya. Tiba-tiba gila babi habis wudhu, maka batal wudhunya. Wa ima'in au naumin ghairi mumakkin, ya ini itu gila yang khususnya ima'in ini ayan. Kata di ayan, gila babi itu sawan celeng, namanya ikma. Au naumin ghairi mumakkin maq'adahu minal ardi, atau tidur ghairi mumakkin yang tidak menempatkan maq'adahu minal ardi, duduk dalam posisi duduk di atas tanah, di tempat duduk. Artinya tidur yang tidak dalam posisi duduk itu membatalkan wudhu. Halaman 19 Pak Nurdin yang paling bawah. Dan tadi buka enggak ketemu. Manolah ini, karena memang agak susah kalau kita kuning dicari kan.
lain. Kalau kayak baca Al-Quran, tadarus, nyimak ini langsung ketemu. Akhirnya cari aja yang muslimun, mana lah ini muslimun nih, cari langsung ketemu. Nah, kalau kitab memang agak susah. Nah, dilihat dari depan, buka, tutup, buka, bolak balik, mana ini. Halaman 19 yang paling bawah. Au naumin ghairu mumakkin maq'adahu minal ardi, posisi tidur yang tidak dalam keadaan duduk maka membatalkan wudu. Ini ya dulu ada dalilnya Pak. Kenapa kemudian orang tidur dalam posisi duduk tidak batal wudunya? Orang tidur dalam posisi tidak duduk disyariati dengan batal wudunya. Karena dulu ini pernah terjadi, Rasulullah ini ditunggu oleh sahabat, para sahabat di masjid mengimami sholat, tapi Rasulullah agak terlambat sampai larut malam. Makanya sahabat ini setia Pak, walaupun Rasulullah terlambat, setia tetap nunggu sampai Rasulullah datang. Ya, karena lama nunggu inilah ada yang sampai ketiduran, tapi dalam posisi tidak berbaring, tidak selimutan, tidak bantalan, dalam posisi duduk. Maka saat itu Rasulullah memerintahkan langsung iqomat, langsung sholat, tidak memerintahkan untuk ngambil wudhu lagi. Nah itu. Kemudian orang yang dalam posisi duduk, yang namanya duduk itu menjaga pantat kita. Orang itu kan kalau tidur ikatannya, benangnya lepas Pak. Maksudnya apa? Nggak bisa ngerem. Kalau tidur ini ya lepas-lepas saja, nggak ada ngeremnya. Apapun suara dari mulut namanya ngorok, ya lepas, nggak bisa ditahan. Suara dari bawah namanya kentut, ya lepas, nggak ada talinya. Itu kalau posisi tidur. Tapi kalau pantatnya ini dalam posisi duduk, maka itu menjadi penahan orang itu dari kentutnya. Contoh, orang lagi sadar saja Pak, orang lagi terjaga seperti ini aja, kalau duduk mau kentut, kira-kira miring dulu apa enggak? Miring dulu kan? Ibu-ibu miring dulu enggak? Miring dulu. Kalau di pusat, kalau macet. Kalau di busa lain apanya? Agak miring. Kenapa? Gak bisa ketahan. Kalau dalam posisi duduk, kamu kentut ini miring dulu. Ke kanan apa ke kiri biasanya Pak? Kanan kiri lah. Kalau bunyi 2 kali ya sikok kanan, sikok kiri, biar adil kena semua kanan kiri. Pakai irama lah, terjaga saja itu butuh tekanan, artinya susah angin itu keluar. Itulah ikhtiatnya, itulah rumusan hukum fikihnya. Kenapa orang duduk itu dihukumi tidak batal wudunya? Karena orang itu kalau dalam posisi duduk pantatnya ketahan, makanya besar kemungkinan nggak bisa kentut. Nah kayak gitu maksudnya Pak. Tapi kalau kentut gimana? Batal apa enggak? Lah kan tidur, dari mana kita tahu kita kentut? Lah kalau tahu kita kentut berarti sudah sadar kan gitu. Kalau tahu kita kentut berarti kita sudah sadar. Kalau sudah sadar, dengan sadarnya itu tahu kita kentut, ya berarti batal wudunya. Tapi kalau kita kentut nggak tahu kita kentut, ya gimana tahu orang tidur? Ya nggak batal. Pokoknya tidur dalam posisi duduk, bangun masih dalam posisi duduk, nggak usah nanya sama istri, mah tadi aku waktu tidur ini kentut apa enggak.
Nggak usah nanya, langsung sholat sah hukumnya. Memang seperti itu, gak usah nanya. Tadi aku ngentut apa dah? Wah ngentut banyaknya. Apa habis makan ubi lagi. Kemudian yang ketiga yang membatalkan wudu, langsung menyentuh basyarati, kulit dengan kulit, basyarati, kulit, imra'atin, laki-laki, perempuan. Apa namanya kalau perempuan ya laki-laki, nyentuh laki-laki. Kalau laki-laki perempuan, karena ini ibrahnya kalimatnya imra'atin, berarti maksudnya laki-laki menyentuh perempuan. Ghairi mahramin bi ghairi hailin, ghairi mahramin yang bukan mahram, bi ghairi hailin dengan tanpa adanya ini penghalang. Nyentuh kulit langsung dengan kulit, ajnabiyah orang asing yang bukan mahram, habis wudu tanpa penghalang, batal wudunya. Batal wudunya. Kita kan harus saklek Pak, karena kita dalam keadaan tidak darurat yang tidak mengharuskan kita intikal madhab, pindah madhab, ya fikih madhab batal wudunya ya pakai madhab Syafi'i, karena ibadah kita sehari-hari pakai madhab Syafi'i. Makanya yang membatalkan wudu juga pakai madhab Syafi'i. Jangan kemudian aku nak pakai madhab Maliki lah, yang nyentuh ini tidak batal. Khusus itu wae madhab Maliki, nanti yang lain balik lagi Syafi'i. Khusus yang nyentuh-nyentuh wae tidak batal. Lah tidak boleh. Kalau yang selama ini kita kerjakan ibadahnya adalah madhab Syafi'i, maka konsekuen bab apapun kalau dalam keadaan yang tidak mengharuskan intikal madhab, maka tidak boleh intikal madhab, tidak boleh berpindah madhab, kecuali ibadah haji dan umroh itu yang mengharuskan memang. Lamsu basarati imra'atin ghairi mahrumin bi ghairi hailin, menyentuh kulit perempuan. Kalau laki-laki menyentuh perempuan yang bukan mahram, atau perempuan menyentuh laki-laki ajnabiyah atau yang bukan mahram, orang asing, bi ghairi hailin, yang tanpa penghalang. Kalau ada penghalangnya, walaupun tipisnya penghalangnya, kain saringan tahu misalkan, dari sini ke situ tuh kelihatan karena saking tipisnya, tidak batal walaupun saringan tahu itu karena penghalang, walaupun tipisnya. Kalau enggak langsung kulit dengan kulit. Kalau nyentuh kuku baik batal apa enggak? Nyentuh kuku batal apa enggak Pak? Enggak batal Pak. Bukan kulit, yang batal itu kulit. Kuku tidak membatalkan wudu. Rambut enggak. Makanya bapak-bapak kalau gemes sama wong rumah habis wudu jambak rambutnya, enggak batal wudunya. Nah, itu enggak batal, rambut enggak batal, gigi enggak batal. Ibu-ibu sama gemes sama suaminya, Pak aku gemes sama kamu tapi aku tidak wudu, coba Pak meringis aku nak nyentuh gigi, ya tidak batal. Iya. Hah? Itu tidak batal. Tapi kalau misalkan nyentuh kulit, maka otomatis batal wudunya, sengaja maupun tidak sengaja. Jangan kemudian yang nyentuh yang sengaja wae, yang tidak sengaja nggak batal. Kadang ada wae habis wudu yang nyentuh istrinya, suaminya nggak niat nyentuh,
Oh, kamu yang batal, aku kan tidak sengaja. Yang batal kamu, aku tidak batal karena yang sengaja nyentuh kamu. Aku ini kan tidak sengaja, kamu yang nyentuh, makanya wudhu aku tidak batal. Gak pilih kasih, mau sengaja maupun tidak sengaja batal semuanya. Sengaja tidak sengaja batal wudhunya. Itu. Lah yang dinamakan mahram ini apa? Mahram adalah orang yang haram dinikahi semenjak dia lahir sampai dia mati. Itu namanya mahram. Nyentuh orang tua kita batal enggak wudhunya? Enggak batal. Saya nyentuh ibu kandung saya enggak batal. Ibu-ibu nyentuh ayah kandung enggak batal. Karena apa? Mahram, haram kita nikah dengan orang tua, kan gitu. Sama anak kita walaupun sudah dewasa, anak perempuan, anak laki-laki yang sudah balik habis wudhu, gak batal wudhunya karena haram nikah dengan anak. Nah kalau habis wudhu datang mertua sanjo berkunjung, assalamualaikum, kemudian kita nyalamin mertua kita, saya nyalamin ibu mertua kita, itu batal apa enggak saya wudhunya? Tidak batal. Kenapa kok tidak batal? Karena mertua kita itu sudah jadi mahram kita selamanya. Inilah indahnya Islam, Pak. Di dalam Islam itu kan gak membedakan antara orang tua kandung kita dengan orang tua istri atau yang kita sebut sebagai mertua. Morotuo kalau di Jawa, mintuo kalau di Padang. Bandrek. Yo ini mah promosi bandrek. Ya. Jadi gak batal. Kenapa kok gak batal? Orang tua dari pasangan kita ketika kita sudah ijab qabul sudah jadi mahram kita selamanya. Walaupun mohon maaf kita sudah pisah, akad kita sudah terputus, akad nikah kita dengan cara apa? Dua, entah itu talak perceraian atau karena mati. Kan sudah pisah, Pak. Sudah tidak jadi pasangan lagi. Walaupun sudah tidak jadi pasangan lagi, tapi orang tua dari pasangan kita, mantan pasangan kita itu masih jadi mahram kita, Pak. Selamanya. Makanya ada istilah mantan istri, ada, tapi nggak ada mantan orang tua, kan gitu. Orang tua ya selamanya orang tua, nggak ada mantannya. Tapi kalau pasangan ada mantan suami, ada mantan istri. Tapi kalau orang tua nggak ada. Nah, benar itu istilah itu, Pak. Di dalam Islam juga seperti itu. Nggak ada istilah mantan mertua, mantan orang tua, gak ada. Sekali kita pernah nikah dengan anaknya, maka selamanya kita tidak boleh nikah dengan mertua kita. Itu gak boleh, karena mahram, sama halnya dengan orang tua kita. Kalau ridhonya ya sama ridhonya dengan orang tua kandung, kalau murka ya sama dengan murkanya orang tua kandung, sama, Pak. Mertua itu istilah mertua. Istilah mertua kan di kita. Kalau misalkan ponakan batal wudhunya atau enggak? Saya punya adik kandung, punya anak perempuan, sudah dewasa ini anaknya, udah balik, salaman, tidak batal.
Iya, kenapa? Kan masih wali. Saya masih wali dia, saya masih bisa nikahkan. Kan gitu. Karena mahram ini bagi saya, makanya tidak batal wudunya ketika bersalaman. Tapi beda Pak, beda antara hukumnya menyentuh batal sama melihat aurat. Kalau aurat tetap gak boleh. Nah, gitu. Mentang-mentang ini tidak batal wudunya, kemudian boleh melihat aurat, gak boleh. Beda. Beda, dibedakan antara hukum aurat sama nyentuh tidak batal. Nyentuh waktu salaman kulit dengan kulit mahram tidak batal. Tapi kalau masalah aurat tunggu dulu. Kalau ponakan, kalau ibu, kalau segala macam yang lain gak boleh tetap, kan seperti itu. Bahkan mohon maaf, walaupun sudah meninggal pun kita memandikan orang tua itu kan tetap di luar kain, kan gitu, atau tetap ditutup kain, gak boleh melihat auratnya. Tetap kalau aurat beda hukumnya. Kalau nyentuh kulit dengan kulit memang tidak batal wudunya. Yang keempat, yang terakhir, massu farjin adamiyin bi batinil kaffi la bi dhahiriha wa harfiha wa biruusil asabi'i. Masul farji menyentuh kemaluan adami, anak Adam. Kalau ada keterangan adami berarti semua Pak, tidak terkecuali bayi-bayi yang baru lahir, bayi usia 3 tahun 3 bulan, atau bayi yang usia 30 tahun sama hukumnya. Itu anak Adam semuanya. Massu farjin adamiyyi menyentuh kemaluan anak Adam, bayi, dewasa, anak, cucu, kakek, semuanya bibatinil kafi dengan telapak tangan batal wudunya. Walaupun itu cucu kita masih bayi, walaupun anak kita masih bayi, nyentuh kemaluan anak kita walaupun masih bayi dengan telapak tangan batal wudunya. Ini kan masih bayi, gak apa-apa. Lah kan bayi juga anak Adam Pak. Emangnya anak siapa? Kalau bukan anak keturunan Adam, kan gitu. Makanya di kitab digarisbawahi masul farji adamiyin, semua anak Adam, artinya semua manusia, bayi kakek-kakek semuanya batal wudunya kalau dengan bibatinil kafi, dengan telapak tangan. La bidhahiriha, tapi tidak batal kalau dengan punggung tangan. Punggung tangan yang nyentuh itu tidak batal. Ini kalau sengaja maupun tidak sengaja nyentuh kemaluan dengan telapak tangan batal wudunya. Sengaja tidak sengaja Pak. Bapak-bapak pakai sarung mau ke masjid, tidak sengaja nyentuh, wudu lagi Pak. Jangan kemudian pura-pura enggak nyentuh, kan enggak sengaja, batal wudunya. Riskan. La bidhahiriha, tapi kalau dengan punggung tangan tidak batal. Wa harfiha, dan dengan pinggir-pinggir ini juga tidak batal. Yang pinggir-pinggir ini, pinggir-pinggir ini tidak batal. Pinggir-pinggir jari ini tidak batal. Wa la biruusil asabi'i, dan dengan ujung-ujungnya ini, kalau yang nyentuh sengaja tidak sengaja dengan ujung-ujungnya ini juga tidak batal. Pinggir-pinggiran tidak batal, ujung tidak batal, belakang atau punggung tangan tidak batal. Yang batal itu bibatinil kafir,
dengan telapak tangan. Itulah 4 yang membatalkan wudu. Selain itu enggak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu cuma 4. Apa Pak? Yang pertama, semua yang keluar dari lubang kemaluan depan maupun belakang. Yang kedua, hilang akal. Hilang akal, ya pokoknya akalnya hilang. Kecuali satu, hilang akal karena tidur dalam posisi duduk. Nah, tidur kan hilang akal. Tapi kalau dalam posisi duduk tidak batal wudunya. Yang ketiga, menyentuh yang bukan mahram, kulit langsung dengan kulit bila hailin tanpa ada penghalang. Kemudian yang terakhir, menyentuh kemaluan anak Adam dengan telapak tangan. Nah, itulah yang membatalkan wudu. Selain itu tidak membatalkan wudu. Sudah dikunci. Tek. Nah, itu. Monggo Pak, sambil diminum kopinya biar masuk. Oh, sudah habis. Nah, sudah masuk ini yang berarti kopinya, Pak. Dan kami silakan untuk saya mau bertanya pada waktu yang ini belum nanti silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk puasa boleh. Enggak, maksudnya di bulan puasa ini ada kajian juga enggak maksudnya? Ini langsung tanya sama Pak Ketua, kan ada langsung. Kalau berpuasa tetap kita laksanakan. Ya. Jadi pikirnya bahas-bahas itu aja. Atau sehari seminggu sebelum Pak, terakhir bulan Sabar. Kalau ingin melepas puasa kan. Ya. Itu juga sebulan tidak selesai itu. 4 pertemuan sama puasa itu, bab tentang puasa kalau kita bahasnya belum selesai. Nah, makanya mungkin sebelum puasa ya tadi Sa'ban terakhir, nanti disingkat-singkat penjelasannya, diambil poin-poin yang penting, bisa jadi bekal puasa Ramadan fikihnya, insya Allah. Nanti kita kalau bab puasa kita ambil dari kitab Fathul Qorib, jadi pindah kitab dulu, intikal kitab, pindah kitab. Yang lainnya dari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Mas Bayu ada pertanyaan bahwa wudhu itu sesuatu hal menyebabkan batal untuk sholat. Kalau seandainya wudhunya itu tidak batal, otomatis sholatnya tidak batal. Kita pernah mengalami yang untuk yang menahan angin, itu Mas Bayu. Mungkin setiap manusia, mungkin setiap kita juga pernah mengalami saat kita sholat. Nah, di saat sholat itu terkadang kita kan sering menahan angin. Aku yakin dan percaya kita sering mengalami itu saat kita sholat itu biasanya kan tiba-tiba yang sifatnya menahan itu kan. Setiap menahan itu kan kita otomatis kan ditahan ini untuk supaya angin jangan keluar sehingga klep itu tertutup. Tapi kan setiap ditahan itu kan otomatis menahan, apalagi posisi berdiri. Nah, itu untuk kira-kira ragu-ragu seolah-olah itu kan apakah sudah
bisa sah atau tidak, menurut kita kan itu tertahan, tapi rasanya kan saat kita nahan itu kan otomatis ada kendurnya itu kan. Mungkin Tergantung klub kan. iya, otomatis kan kalau kita nggak lepas kan bunyi pasti. Iya, tergantung klub baru Iya. Pak Ustaz. Nah itu tadi yang perlu tanya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini di dalam fikih sholat, maksudnya fikih sholat. Kita menahan kentut di dalam sholat hukumnya cak mano, kan gitu. Iya. Atau menahan apapun lah, menahan kencing, menahan buang air besar, kentut dan segala macam. Hukumnya makruh kalau sudah masuk sholat. Tapi kalau misalkan kerasa mulesnya, kerasa mau keluarnya sebelum sholat, wajib dikeluarkan. Wajib dikeluarkan dulu. Kalau terasanya sebelum mau sholat, wajib kentut dulu, wajib buang angin dulu, wajib buang air dulu. Kalau terasanya sebelum mau sholat, wajib dikeluarkan. Gak boleh kemudian ini juga masih setengah-setengah, mampulah aku tahan. Gak boleh, harus dikeluarkan karena gak boleh nahan seperti itu. Tapi kalau tiba-tiba sudah takbiratul ihram, baca Fatihah, pas ruku baru terasa mules, kan di tengah-tengah sholat, wajib ditahan, berusaha semampunya. Kalau mampu sampai selesai ya sampai selesai. Kalau kok tidak mampu ya sudah kebobolan. Karena itu ya sudah. Kalau sholat wajib, maka wajib ditahan, berusaha sampai salam semampunya. Tapi kalau tidak mampu ya sudah, kentut, habis itu ambil wudhu lagi, mulai dari awal lagi. Tapi jangan kemudian kalau tidak tahan malah digasnya, kasihan yang belakangnya. Ini ditahan, begitu tidak tahan, gasnya. Maafnya nih, aku udah tahan dari tadinya nih, gaspolnya, tidak boleh. Nah itu ini resiko, apalagi kalau jadi imam ini. Nah, makanya imam itu kan afqih, yang paling paham tentang fikih. Jadi masalah bacaan, masalah apa kan yang sudah masuk itu. Makanya kalau sudah kebelet seperti itu, kemudian kalau batal itu dia bisa ngambil tindakan yang sesuai dengan syariat. Yang di belakang imam itu paling tidak ia sama dengan imamnya. Kalau nanti salah apapun bisa menggantikan. Kalau imam batal langsung bisa tahu cara menggantikan. Lah contoh Pak, contoh imam batal kentut waktu sujud, cak mana itu Pak? Kalau batalnya waktu bertegak lemah Pak, ya enggak? Tapi kalau pas sujud, Allahu Akbar, lah kan sudah tidak jadi imam lagi itu sujud. Gimana? Apa yang belakang sambil sujud maju ini? Iya cak keren. Kan itu ya ada hukumnya, ada fikihnya. Kan seperti itulah. Nanti kita bahas kalau sudah waktunya bahas kita bab sholat. Kalau imam batal itu waktu sujud, gimana ini? Apa takbir dulu? Apa dulu? Allahu Akbar. Gantiin aku sujud, aku kentut tadi waktu sujud. Atau waktu kentut sujud, nepuk yang belakang, aku kentut, majulah. Lah cara majunya gimana ini? Kan gitu. Lagi sujud soalnya. Nah, nanti waktu bab sholat itu, biar penasaran kan, biar istiqomah ngaji. Ada yang penasaran ini. Aku nak nyari-nian itu jawaban. Kalau pas sujud imamnya kentut, cara menggantikannya cak mano ini. Kan jalan sambil sujud, nah ini apa cak mano, terus aba-abanya ini cak mano segala macam. Itu ya ada fikihnya, kan barokahnya ngaji fikih ya pelan-pelan kita pahami,
Ngaji fikih itu kan butuh kesabaran, Pak. Bener, ngaji fikih itu butuh benar-benar sabar dan tidak bisa disampaikan dengan cepat. Gak bisa disampaikan kemudian dengan cara dalil dibacakan artinya ini selesai, dalil dibacakan artinya ini selesai. Gak cukup, Pak. Karena fikih ini benar-benar detail dan benar-benar penuh bentuk penjabaran yang luas. Makanya ngaji fikih itu butuh sabar, butuh istiqomah agar bisa memahami. Tapi ngaji fikih ini ngaji yang paling asik, Pak. Kenapa kok paling asik? Karena ngaji yang dialami kita sehari-hari. Itulah asiknya ngaji fikih itu apa? Karena fikih itu kan kelakuan kita sehari-hari, tingkah laku kita sehari-hari. Makanya ngajinya walaupun banyak furuk, walaupun banyak cabangnya, nikmat, asik daripada ilmu yang lain. Kan seperti itu. Ya bukan berarti ilmu yang lain itu tidak asik, asik juga kalau paham. Nah, kalau nggak paham ya semua ilmu tidak asik, Pak. Namanya nggak paham. Ya seperti itulah. Jadi nahan kentut di dalam sholat makruh. Tapi kalau sebelum sholat sudah terasa kentut, wajib dikentutkan dulu. Tidak boleh dibawa sholat. Wudu lagi, kalau sudah kentut wudu lagi baru sholat. Kerasa kentut lagi, Pak. Sebelum takbir sudah wudu, kerasa kentutin lagi, wudu lagi, kerasa kentut lagi. Kok mah itu terus, berarti klepnya dol itu, Pak. Ada lagi. Waalaikumsalam. Tanya dulu pertanyaan, Pak. Satu masalah najis. Kejadiannya misalnya kita ada yang digigit anjing, kan? Itu solusinya cara apa? Supaya biar bisa diobati terus ngilangin najisnya, kan? Yang kedua masalah wudu. Itu pas tangan itu dari telapak tangan ke siku atau dari siku ke sini, Pak? Karena itu sering kejadian lihat di pas sebelah ada wudu itu karena kita lihat ya ada. Yang benar itu mana, Pak? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sepakat dulu yang namanya air liur anjing itu najis. Berarti kalau tergigit anjing terkena najis. Mughaladzah. Cara menyucikannya bisa marotin dengan cara 7 kali basuhan, ihdahuna biturabin tahirin, salah satunya dengan debu yang suci. Tapi misalkan yang darurat adalah diobati dulu karena takut rabies, karena itu makanya yang lebih utama dulu masalah keselamatan dulu. Jangan kemudian habis digigit jangan diobati dulu, hilangkan najisnya dulu, lah nanti keburu lebih parah. Kalau bandingannya antara nyawa keselamatan dengan najis, maka nyawa dulu diselamatkan, keselamatan dulu dilakukan. Najis kan setelah diobati bisa nanti, walaupun itu nanti terhukumi hukum hukmiyah karena sudah tidak ada bekasnya, tapi masih najis, bisa nanti dihilangkan setelah diobati, kan seperti itu. Tapi yang paling utama ya selamatnya dulu. Takut nanti terkena rabies segala macam, lah itu yang lebih utama karena bandingannya nggak sebanding ini nyawa sama terkena najis. Ya nyawa dulu lah, nyawa sama parahnya luka, ya parahnya luka dulu ditangani. Yang kedua, wudu itu dari siku ke telapak tangan, jari-jari atau jari-jari ke siku. Lihat di dalam Al-Quran perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq.
wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuh tanganmu sampai ke siku. Ila itu sampai artinya. Ila. Makanya kalau sampai ke siku, siku tujuan atau awalan? Tujuan. Adhabu ila suki, aku pergi ke pasar. Berarti pasar ini tujuan. Berarti saya berangkatnya dari mana? Dari rumah. Kan gitu. Berarti berangkatnya dari mana? Dari sini ke siku. Walaupun itu di keran kamar mandi, di keran tempat wudhu itu kan, yang biasa dari siku ini kalau wudhunya pakai keran, Pak, dari siku, karena siku kan di atas, makanya mah ini lagi. Nah, sah apa tidak? Sah, asalkan basah semua dari siku ke telapak tangan, sah itu. Tapi kurang afdol karena ajarannya dari sini ke siku, kan gitu. Kalau ada yang lebih utama maka kerjakan yang lebih utama. Kalau ada kesunahan yang lebih baik, cari kesunahan itu, kerjakan yang sunnah. Kalau ada kaifiyahnya, ada tata caranya yang sudah diajarkan, ya pakai tata cara yang sudah diajarkan sesuai dengan dalilnya dari sini ke siku. Tapi kalau dari siku ke sini sah apa tidak? Sah saja, Pak. Sah wae. Dari siku ke sini ya sah asal basah semua. Tapi kurang afdol. Artinya fadilah wudhu berkurang, kebaikan yang ada di wudhu itu berkurang karena tidak sesuai dengan kaifiyahnya, tidak sesuai dengan tata cara yang benar. Nah, yang benar ya di sini ke sini. Kalau ditanya mana yang benar, karena fahsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, sampai ke siku. Tapi kalau ditanya yang sah yang mana, yang dari siku ke sini apa dari sini ke siku, sah semuanya. Itu kalau yang ditanya sah atau tidak sah. Tapi kalau ditanya benar atau tidak benar, ya yang benar yang di sini ke sini. Wallahu a'lam. Gua terakhir ini. Saya menanya kejadian saya kan, pas takbiratul ihram, terus ibaratnya saya kunang-kunang kan mau pingsan itu, kata Ustaz kan mabuk itu batal kan, kunang-kunang air mau pingsan itu, yang sebelah kanan tangan kanan itu langsung saya lumpak, dan sebelah kanan yang sandal, itu kira-kira gimana Pak? Hampir nak mabuk itu. Hampir nak pingsan. Hampir nak pingsan. Yang batal itu pingsannya. Ini belum. Kalau hampir belum. Cuma gerakannya udah nggak keluar Ustaz. Tidak apa-apa, karena itu dalam keadaan yang tidak membatalkan sholat, dalam keadaan yang dimaafkan. Bapak-bapak sempoyongan karena puyeng mau pingsan, walaupun doyong ini lebih dari 3 kali muter-muter terus ini, karena itu mau pingsan makfu hukumnya. Tapi kalau sengaja, Pak, bapak-bapak sengaja, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, nama ini batal karena 3 gerakan berturut-turut selama 3 kali bahkan lebih. Tapi kalau nak pingsan megangin sampingnya ada Ustaz Nazaruddin, pegangin niat nih, nah, dicekek niat enggak batal. Kalau sudah pingsan niat, nah itulah batal. Ya batal semuanya, ya batal wudhunya, batal sholatnya. Kalau baru kunang-kunang belum. Ya pernah Pak? Oh pernah. Kurang darah Pak. Kurang darah. Nanti banyak itu yang jual sate kambing. Sate kambing pula kan. Ayam pula juga sudah. Jadi cukup ya yang bisa dikaji pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita kaji pada pagi hari ini ada manfaatnya, bisa dipahami dan bisa diamalkan. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na
bima 'allamtana birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu